الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fi din, a'azzani wa a'azzakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang mulia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid karya Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masih di pembahasan masalah fadl tauhid wa ma yukaffir min adz-dzunub. Sekarang kita masuk di dalil yang keempat di dalam kitab ini, di dalam bab ini, di dalam pembahasan masalah ini tentang keutamaan tauhid. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi 'allimni syai'an adhkurukum wa ad'uka biha adhkuruka wa ad'uka bihi. Qala qul ya Musa la ilaha illallah. Qala ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Qala ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi wal ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Rawahu Ibnu Hibban wal Hakim wa sahhahahu. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menceritakan tentang ucapannya Musa. Qala Musa, berkata Musa, ya Rabbi, wahai Rabbku, 'allimni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Wahai Rabbku, ajarkan kepadaku tentang sesuatu yang dengan sesuatu itu aku akan bisa adhkuruka. Aku bisa berzikir mengingatmu, maksudnya. Wa ad'uka, dan dengan sesuatu itu aku bisa berdoa kepada engkau. Qala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul ya Musa, katakanlah wahai Musa, la ilaha illallah. Ini kalimat yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada Musa ketika Musa meminta kepada Allah sebuah kalimat untuk berzikir kepadanya, untuk berdoa kepadanya. Allah hanyalah mengajarkan satu kalimat. Yani qul la ilaha illallah. Qul ya Musa la ilallah. Katakanlah wahai Musa la ilaha illallah. Kalimatut tauhid. Qala, maka Musa alaihi salatu wassalam menyatakan, ya Rabbi kullu ibadika yaquluna hadha. Wahai Rabbku, semua hambamu mereka ini mengucapkan ucapan ini. Maksudnya Musa menginginkan kalimat yang lain selain la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu sudah banyak diucap oleh manusia. Maksudnya ingin yang khusus. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapannya Musa. Qala, Allah menyatakan, ya Musa law anna as-samawati as-sab'a wa 'amirahunna ghairi
wal ardina sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin malat bihinna la ilaha illallah. Wahai Musa, jikalau seandainya langit yang 7 wa amirahunna, dan juga para pemimpin yang ada padanya, ghairi, selain aku, wal ardina sab'a, kemudian bumi yang 7 diletakkan fi kifatin, diletakkan di satu anak timbangan, di satu daun timbangan. Wa la ilaha illallah fi kifatin, kemudian la ilaha illallah di daun timbangan yang selanjutnya. Karena kita tahu, ya, timbangan itu akan ada 2. Satu beban, satu yang ditimbang. Ya. Kalau misalkan anak timbangan pertama, daun timbangan yang ke-1 diletakkan di situ, langit yang 7, bumi yang 7. Kemudian menjadi lawannya itu adalah kalimat tauhid la ilaha illallah saja. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, ya, malak bihinna la ilaha illallah. Maka timbangan tersebut akan miring. Miring maksudnya lebih berat dengan la ilaha illallah daripada langit yang 7 beserta pemimpinnya selain Allah dan bumi yang 7. Ini hadis yang mulia riwayat Imam Ibnu Hibban dan Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim mensahihkan hadis tersebut. Nah, ini hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita salah satu fadlut tauhid. Keutamaan tauhid, keutamaan kalimat tauhid, yakni la ilaha illallah. Dan sebelum kita berbicara tentang masalah faidah yang diambil dari hadis tersebut, terlebih dahulu kita akan membaca di sini sedikit tentang biografi dari perawi hadis ini, yakni Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Abu Sa'id Al-Khudri huwa Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji Al-Ansari Al-Khudri, nisbatan ila Bani Khudrah. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau adalah Abu Sa'id Al-Khudri, namanya adalah Sa'ad ibn Malik ibn Sinan Al-Khazraji, dari suku Khazraj, Al-Ansari dari kalangan kaum Ansar, wal Khudri dari suku Khudri. Ini penisbatan kepada Bani Khudrah. Sahabiyun jalil, beliau adalah seorang sahabat yang mulia. Wabnu sahabi, dan juga anaknya seorang sahabat. Ya. Rawa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ahaditsa katsiratan. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis yang banyak. Mata sanata 74 min al-hijrah. Beliau meninggal radhiyallahu taala anhu pada tahun 74 Hijriah. Ini sedikit tentang Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dan Musa dalam hadis tersebut, yakni qala Musa di sini maksudnya adalah huwa Musa ibnu Imran. Musa anaknya Imran, Rasulullah ila Bani Israel. Yakni seorang utusan Allah yang diutus kepada Bani Israel. Yakni Musa seorang nabi yang kita kenal. Wa Kalimur Rahman, dan Musa juga terkenal dengan Kalimur Rahman, yakni orang yang diajak bicara secara langsung oleh Ar-Rahman, oleh Allah yang Maha Pemurah. Satu-satunya nabi yang mendapatkan julukan Kalimur Rahman adalah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Meskipun nabi yang lain juga pernah diajak bicara oleh Allah. Sebagai contoh, nabi kita pernah diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Isra dan Mi'raj, tapi nabi kita tidak memiliki gelar Kalimur Rahman. Ya. Tapi Nabi Musa alaihissalatu wassalam memiliki kelebihan lain, yakni beliau dijuluki dengan Kalimur Rahman. Yakni seorang nabi yang pernah diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah menyatakan wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Ini julukan gelar yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan masing-masing nabi punya gelar tersendiri. Sebagai contoh, Nabi Ibrahim dijuluki dengan Khalilur Rahman, kekasihnya Ar-Rahman. Nah, ini Musa yang dimaksud adalah Musa seorang nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Dan di sini hadis ini menunjukkan kepada kita tentang alamatun nubuwah, tanda kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah itu tidak mengalami zamannya Musa. Tapi Rasulullah tahu ceritanya Musa. Ketika Musa meminta kepada Allah, ini tentunya diambil dari wahyu.
Rasulullah mendapatkan hal ini dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepadanya. Bahwasanya dulu saudara Musa pernah meminta kepada saya demikian dan demikian. Diceritakan oleh Rasul sebagaimana cerita yang dalam hadis ini. Nah, jadi ini menunjukkan hadis yang menunjukkan akan tanda kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini Musa yang dimaksud adalah seorang nabi yang Allah utus kepada Bani Israel. Sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni masih satu generasi lagi sebelum Musa. Ada lagi Nabi Isa, kemudian setelah itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini jauh jaraknya antara Musa dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata Rasul tahu, maka di sini menunjukkan Rasul mendapatkan wahyu dari Allah sehingga beliau tahu tentang keadaan Nabi yang sebelumnya. Al-Quruka yakni utni 'alaika wa ahmaduka bih. Yakni aku menyanjungmu dan memujimu. Ya, ajarkan kepadaku suatu kalimat yang aku bisa memujimu, ya, aku bisa menyanjungmu, aku bisa mengingatmu, aku bisa berzikir kepada engkau. Wa ad'uka bihi, yani atawassalu bihi ilaika idza da'autuka. Yani aku bertawassul dengan kalimat tersebut kepada engkau apabila aku berdoa kepada engkau. Yaquluna hadza, yani ketika Musa alaihi salatu wassalam yani menginginkan kalimat yang lain dengan alasan karena kalimat tersebut, yakni kalimat la ilaha illallah, sudah sering diucapkan oleh orang, sudah sering diucap oleh manusia. Manusia banyak, kullu ibadika yaquluna hadza. Semua hambamu mengucapkan ucapan ini. Ya, yakni hadhil kalimah, mengucapkan ucapan ini, yakni ucapan la ilaha illallah. Nah, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan karena kalimat tersebut adalah kalimat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Ya. Langit yang 7, bumi yang 7 diletakkan dalam satu anak timbangan ternyata kalah beratnya dengan la ilaha illallah. Bahkan wa amirahunna ghairi, seluruh pemimpinnya selainku. Yani man fihinna minal himar ghairullah. Yani orang yang ada pada langit yang 7 tersebut dari kalangan para pemimpin selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini menunjukkan bahwa langit itu ada penduduknya. Sebagaimana bumi ada penduduknya, langit juga ada penduduknya. Buktinya di sini dikatakan amirihinna, para pemimpin-pemimpinnya. Dan ternyata memang betul, di langit itu ada penduduknya, ini penduduk dari kalangan para malaikat. Dan termasuk ruh-ruhnya para nabi pun, ya, ada yang ditempatkan di langit. Sebagai contoh ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, di langit-langit itu mendapatkan para nabi. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya sampai langit yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Khalilur Rahman, sangat dekat dengan Ar-Rahman. Di sini menunjukkan bahwa langit itu ada penduduknya. Nah, sebagaimana bumi juga ada penduduknya, langit juga ada penduduknya. Nah, kemudian fi kiffatin ay law wudi'at hadhihi al-makhluqat fi kiffatin min kiffatay al-mizan wa wudi'at hadhihi al-kalimatu fi kiffatil ukhra. Maksudnya makhluk-makhluk selain makhluk-makhluk yang ada di langit yang 7, bumi yang 7 itu tadi, kalau diletakkan makhluk ini di satu anak timbangan, di satu daun timbangan, min kiffatay al-mizan, dari 2 daun timbangan. Karena timbangan itu ada yang masyhur di kalangan kita, timbangan itu asalnya itu ada 2 daun ya. Satu untuk pemberat, satu untuk yang ditimbang. Kan daunnya. Ini lambang timbangan, lambang keadilan itu bisa dengan timbangan. Ya. Jadi demikian ya. Ada yang buat pemberat, ada yang ditimbang. Ini asalnya timbangan, tidak sebagaimana sekarang. Kalau sekarang timbangan bukan dengan seperti itu lagi, dengan digital. Timbangan taruh, tinggal muter sudah angkanya. Ini tidak menjadi standar, tapi yang menjadi standar itu timbangan itu, dan nanti di yaumul qiyamah pun memiliki 2 anak timbangan. Nah, kalau seandainya makhluk tadi, seluruh makhluk, ciptaan Allah, langit yang 7, dan seluruh penduduknya, bumi yang 7, dan seluruh penduduknya, diletakkan di salah satu daun timbangan, yang terdiri dari 2 daun, kemudian wawudi'at hadhil kalimatu fil kiffatil ukhra, kemudian kalimat la ilaha ini diletakkan di anak timbangan yang lainnya, yang kedua, maka tentunya kalimat tauhid tersebut akan lebih berat daripada seluruh makhluk tadi. Malat bihin yang rajahat alaihin, akan lebih kuat, akan lebih berat, lebih kuat daripada apa yang ditimbang tadi. Langit yang 7 beserta isinya, bumi yang 7 beserta isinya. Ternyata
tidak bisa menandingi yakni beratnya kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, sekarang kita baca makna al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. Anna Musa alaihi salatu wassalam talaba min rabbih azza wa jalla an yu'allimahu dhikran yuthni alaihi bihi wa yatawassalu ilaihi bihi. فأرشده الله أن يقول لا إله إلا الله فأدرك موسى أن هذه الكلمة كثيرة ذكرها على ألسنة الخلق وهو إنما يريد أن يخصه بذكر يمتاز به عن غيره فبين الله له عظم فضل هذا الذكر الذي أرشده إليه وأنه لا شيء يعادله في الفضل. Makna global dari hadis tersebut bahwasanya Musa alaihissalatu wassalam pernah meminta kepada Rabbnya azza wa jalla, yakni Allah azza wa jalla, agar supaya Allah mengajarkan kepadanya zikir, sebuah zikir yang dengan zikir tersebut Musa akan bisa memuji Allah. Dengan zikir tersebut bihi yatawassalu ilaih, Musa akan bisa bertawassul kepada Allah, mencari perantara untuk bisa menyampaikan sesuatu kepada Allah. Farjadahu Allahu ayyaqul la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya agar supaya Musa mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata adraka Musa anna hadhil kalimata katsiratun dzikruha ala alsinatil khalqi. Akan tetapi Musa mendapatkan bahwasanya kalimat tauhid ini, la ilaha illallah ini sudah banyak disebut-sebutnya. Sudah banyak orang yang menyebutkannya, sudah banyak orang yang menggunakannya. Ya, banyak disebut di lisan-lisan makhluk. Dan dia yaitu Musa tidak lain menginginkan untuk diberikan kepadanya kalimat yang khusus, zikir yang khusus yang membedakan dengan yang lainnya. Ini keinginan Musa sebenarnya seperti itu. Tapi ternyata fabayyanallahu lahu azma fadli hadza dzikri, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan agungnya keutamaan zikir ini. Zikir dengan kalimat tauhid. Ketika Musa meminta kalimat yang lain, maka Allah jelaskan agungnya, besarnya, mulianya kalimat yang agung ini, kalimat tauhid ini. Zikir yang agung ini. Alladzi arsyadahu ilaihi, yang mana Allah berikan petunjuk kepada Musa. Wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadli, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang menandingi dalam keutamaan kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini makna global dari hadis tersebut. Munasabatul hadis lil bab, kesesuaian hadis ini dengan bab, dengan pembahasan masalah fadlut tauhid, anna fihi bayan fadli kalimat tauhid wa annahu la syai'a yu'adiluhu fil fadilati. Bahwasanya dalam hadis tersebut terdapat penjelasan tentang keutamaan kalimat tauhid, keutamaan la ilaha illallah, dan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi akan keutamaan kalimat tauhid tersebut. Sehingga pantaslah kalau Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan kepada Musa, kalau mau berzikir, berzikirlah dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Karena kalimat ini kalimat yang paling agung, kalimat yang tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Dari sisi beratnya, dari sisi keutamaannya, dari sisi agungnya. Sekarang kita beralih ke pembahasan yang lain, yakni ma yustafadu minal hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, 'azmu fadli la ilaha illallah, atau 'azmu fadli la ilaha illallah. Lima tatadammanuhu min at-tauhid wal ikhlas. Faedah yang pertama tentang agungnya keutamaan la ilaha illallah. Besarnya keutamaan la ilaha illallah. Karena dalam kalimat tersebut terkandung tauhid dan juga keikhlasan. Dalam kalimat la ilaha illallah terkandung padanya tauhid dan juga keikhlasan. Kalau tauhid jelas ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dari seluruh sekutu-sekutu. Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan mengikhlaskan ibadah hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, maka ini adalah tauhid dan juga keikhlasan. Maka ini jelas kalimat yang paling agung.
Kemudian faedah yang kedua, fadlu Musa alaihissalam wa hirsuhu ala taqarrub ila Allah. Hadis ini juga menunjukkan kepada kita tentang keutamaan Musa alaihissalam dan semangatnya beliau untuk bertaqarrub ila Allah. Semangatnya Nabi Musa alaihissalam untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Musa ingin mencari kalimat yang dengan kalimat tersebut bisa berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, annal ibadata la takunu illa bima syara'ahu Allah. Wa laysa lil insani ay yubtada'a fiha min 'indi nafsihi. Bahwasanya ibadah ini tidak akan terjadi, tidak akan ada kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Namanya ibadah ini harus ada pensyariatan dari Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala maupun Rasulnya alaihi salatu wasallam tidak pernah mensyariatkan bahwasanya suatu perbuatan adalah ibadah, maka itu tidak bisa dikatakan dengan ibadah meskipun seluruh manusia mengatakan itu sebagai ibadah. Jadi ibadah itu dasarnya adalah syariat dari Allah. Sesuatu yang Allah syariatkan. Bukan dasar perasaan-perasaan di dalam hati kita, bukan. Bukan dasar pemikiran kita, bukan. Tapi dasarnya adalah syariat yang telah Allah tetapkan. Oleh karena itu, bahwasanya ibadah itu tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan. Ya. Walaysa lil insani ayyubtada'a fiha atau ayyubtadi'a fiha min 'indi nafsi, dan bahwasanya dan manusia tidak boleh untuk mengada-adakan sesuatu dalam urusan ibadah dari dirinya sendiri. Kalau dia membuat ibadah dari dirinya sendiri tanpa adanya syariat dari Allah maupun Rasulnya, ya, maka ibadah yang dia lakukan tersebut tertolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadits yang sahih dari hadits Aisyah radhiyallahu taala anha dari Imam Muslim dan juga Bukhari, ya, Rasulullah bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun." Dalam riwayat Muslim dikatakan, "Man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang ahdath, mengadakan perkara baru dalam perkara kami, dalam urusan kami, dalam urusan agama kami yang bukan dari kami, fa huwa radd, maka urusan tersebut tertolak. Dalam ayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, melakukan amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Ini hadits yang sangat jelas yang menunjukkan bahwasanya ibadah tidak akan menjadi ibadah kecuali dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ini faedah yang ketiga ya. Dan faedah itu disimpulkan dari perbuatannya Musa. Musa, seorang nabi, seorang rasul, tidak berani membuat ibadah sendiri. Ya. Oleh karena itu Musa meminta kepada Allah ucapan yang bisa digunakan sebagai ibadah. Lianna Musa talaba min rabbih ay yu'allimahu ma yadhkuruhu bih. Oleh karena itu Musa alaihi salatu wassalam meminta dari Rabbnya agar supaya Rabbnya mengajarkan kepadanya sesuatu yang dia bisa menyebutnya, sesuatu yang dia bisa berpikir dengan kalimat tersebut. Ya, maka di sini menunjukkan ibadah itu tidak akan bisa menjadi suatu ibadah kecuali dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Dan ini permasalahan yang bisa kita masukkan dalam seluruh aspek ibadah. Kita lihat kalau kita melakukan sesuatu ibadah, kita lihat apakah ini ada perintahnya ataukah tidak. Kalau tidak, kita tinggalkan. Kalau ada, kita laksanakan sebaik-baiknya. Ya. Jadi ini prinsip yang harus kita pegang kuat-kuat. Kita lanjutkan di faedah yang keempat, ar-rabi, anna mashtaddatil hajatu wad-daruratu ilaihi kana akthar wujudan. Fa inna la ilaha illallah lamma kana al-'alimu mudtarran ilaiha kanat akthar al-adhkari wujudan wa aisaraha husulan. Bahwasanya sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang sangat darurat, yang sangat penting, ya,
maka keadaannya itu tentunya akan lebih banyak diwujudkan. Lebih banyak diwujudkan. Kalau memang sesuatu itu merasa itu adalah penting, sesuatu yang sangat dibutuhkan, sesuatu yang penting, maka dia itu harus sering diwujudkan. Sebagai contoh di sini kalimat tauhid la ilaha illallah. Fa inna la ilaha illallah, karena sesungguhnya la ilaha illallah, ketika seorang yang tahu itu, ya, kana al-alim muttarran, seorang yang tahu itu, dia itu sangat butuh dengan kalimat tersebut, kana aktsar al-adhkari wujudan. Maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat yang paling banyak diingat, paling banyak disebut keberadaannya. Wa aisaraha husulan, dan paling yakni mudah untuk didapatkan. Ya. Ini perkara yang tentunya harus kita yakni betul-betul perhatikan. Kalau memang kita merasa butuh dengan Allah, tentu saja kita harus senantiasa mengingat Allah. Ya. Kalau kita anggap zikir itu adalah sesuatu yang penting, tentu saja kita biasakan lisan kita itu untuk berzikir kepada Allah. Seperti ini harus hendaklah kita itu lakukan. Jangan kemudian kita merasa butuh kepada Allah, tapi kita tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah bagaimana akan mendekat kepada seorang hamba yang seperti itu? Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, memberikan wasiat kepada Abdullah bin Abbas. Di mana Rasul menyatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin. Wahai anak, sesungguhnya aku akan ajarkan kepadamu beberapa kata. Apa yang Rasulullah ajarkan? Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah. Jagalah syariat-syariatnya Allah Subhanahu wa taala, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, jagalah syariatnya Allah, jagalah perintahnya Allah dengan cara melaksanakan, jagalah larangan Allah dengan cara meninggalkan. Tajidhu tujahaka, maka engkau akan dapat Allah itu ada di hadapanmu. Ketika kita perlu dengan pertolongan Allah, pasti Allah akan menolong kita. Tapi bagi mereka orang yang betul-betul bisa menjaga syariatnya Allah. Tapi orang yang tidak mau menjaga syariatnya Allah, bagaimana mungkin Allah akan menolongnya? Bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala itu akan menjaganya? Oleh karena itu tentunya kalau memang kita merasa butuh dengan sesuatu, tentu kita harus banyak mempersiapkan sesuatu itu. Kalau kita merasa butuh dengan Allah, tentunya kita sering banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita persiapkan itu supaya kita lebih mudah untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan, tentunya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, al-khamis, annallaha fawqas samawati, bahwasanya Allah itu berada di atas langit. Ini akidah yang harus kita yakini, Allah itu berada di atas langit. Jadi kalau kita ditanya aina Allah, di manakah Allah, kita katakan Allah itu berada di atas langit. Sebagaimana dalil yang lainnya dalam Al-Quran, Allah sendiri menetapkan yakni keberadaannya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pemurah itu beristiwa di atas 'arsy, bersemayam di atas 'arsy. Maka kalau memang Allah menetapkan istiwa bagi dirinya di atas langit, kita sebagai makhluknya, kita juga harus menetapkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Tidak boleh kemudian kita itu yakni membuat ketetapan yang lain dengan mengatakan Allah ada di mana-mana, ataukah dengan mengatakan Allah itu ada di hati. Tidak boleh seperti itu, karena Allah tidak menetapkan seperti itu. Allah menetapkan bahwa dirinya itu istiwa 'alal 'arsy, beristiwa di atas 'arsy, itu di atas langit. Demikian pula dalam hadis ini dikatakan wa amirahunna ghairi, dan juga amir-amirnya, pemimpin-pemimpin langit tersebut selain aku. Di sini menunjukkan Allah itu dia di langit ya. Setelah tadi yakni Allah menyatakan ya, lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi. Jikalau seandainya langit yang 7 dan seluruh pemimpinnya selain aku. Di sini menunjukkan Allah itu di atas langit ya. Ya, karena di sini dikatakan langit. Tidak disebutkan bukan di buminya tapi di langitnya. Maka di sini menunjukkan Allah itu di atas langit, yakni Allah SWT bersemayam di atas 'arsy. Nah, kemudian selanjutnya faedah yang keenam, annahu la budda fi dzikri bi hadhihi al-kalimati min at-talaffuz biha kulliha. Wa la yattasiru ala lafdh al-jalalati Allah kama yaf'aluhu ba'd al-juhal. Bahwasanya mesti di dalam berzikir dengan kalimat tauhid ini harus melafazkan seluruhnya.
Dilafadzkan seluruhnya. La ilaha illallah. Harus dilafadzkan seluruhnya. Tidak boleh mencukupkan dengan lafzul jalalah saja Allah, Allah, Allah. Itu saja tidak cukup. Tadi harus yakni dengan mengucapkan dengan sempurna kalimat tersebut la ilaha illallah. Ketika seorang mau berpikir dengan kalimat tauhid, maka ucapkan seluruhnya. Tidak boleh kemudian mencukupkan dengan lafzul jalalah ini Allah saja. Kama yaf'aluhu ba'dul juhal, sebagaimana hal itu dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bodoh. Bahkan di sana ada yang lebih keliru lagi. Masih mending kalau cuma mengucapkan Allah, Allah saja. Meskipun ini juga salah. Tapi yang mending. Lebih salah lagi, orang yang cuma menyebutkan dengan dhamir saja. Hu. Kan Allahu. Nah, ada sebagian orang-orang dari kalangan tarekat sufiyah yang mereka itu melakukan seperti ini. Awalnya itu lengkap. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Sudah begitu seperti kalau sudah semakin lama semakin lama tinggal illallah. Saya tinggal hu, tinggal hu-nya saja. Dan ini terbukti. Sering kita dengarkan seperti ini dari kalangan tarekat sufiyah. Ini tentunya suatu hal yang keliru. Dan terkadang bahkan di antara mereka ada yang membuat variasi di dalam berzikir. Jadi bikin dua kelompok. Satunya mengucapkan la ilaha, satunya illallah. Saur-sauran, la ilaha illallah. La ilaha illallah, saur-sauran. Bikin variasi dalam berzikir. Berzikir jamaah. Yang seperti ini sama sekali tidak disyariatkan di dalam agama Islam. Bahkan orang yang mengucapkan tersebut bisa menjadi orang yang kafir. Karena apa? Karena dia itu menafikan tanpa menetapkan. Yang pertama, dia cuma mengucapkan la ilaha saja tanpa menetapkan illallah. Sementara rukun dari la ilaha illallah itu ada dua macam yang harus kita tetapkan secara bersamaan, tidak boleh diputuskan antara satu dengan yang lainnya. Yani an-nafyu wal itsbat. Ini rukun dari la ilaha illallah. Di sana harus ada penafian, yani maksudnya peniadaan seluruh sesembahan yang ada di muka bumi ini ditiadakan seluruhnya, selanjutnya ditetapkan bahwasanya satu sesembahan saja, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hanyalah penafian saja, maka dia itu sama dengan orang-orang ateis, orang-orang komunis, orang-orang anti Tuhan, tidak mengakui adanya Tuhan, tidak mengakui adanya sesembahan. Karena kalau seorang cuma menetapkan saja, cuma menetapkan Allah itu sebagai sesembahan tanpa menafikan sesembahan yang lainnya, apa bedanya dengan orang-orang kafir dari kalangan Quraisy, dari kalangan musyrikun, yang mana mereka itu mengakui, yang memberikan rezeki kepada mereka itu Allah. Mengakui Allah sebagai sembahan, mereka dalam keadaan terdesak berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah lapang lagi, mereka berdoa kepada berhala-berhala yang mereka miliki. Allah menyatakan, wa idza raqibu fil fulki da'wallaha mukhlishina lahuddin. Falamma najjahum ilal barri fa idahum yusyrikun. Dan ketika mereka itu mengendarai kapal, diterjang oleh ombak, oleh badai, da'wallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dalam keadaan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Mengikhlaskan doanya hanya untuk Allah. Tapi ternyata ketika mereka selamat, tiba-tiba mereka kembali berbuat syirik. Jadi tanpa cuma menetapkan tanpa meniadakan. Oleh karena itu tidak cukup seperti ini, tapi harus dua-duanya, menafikan juga menetapkan. Setelah ditasfiyah, dibersihkan dari seluruh sesembahan, dinafikan seluruh sesembahan, selanjutnya ditetapkan satu sesembahan, yaitu hanya Allah Subhanahu wa taala semata. Inilah rukun dari la ilaha illallah, an-nafyu wal itsbat. Menafikan dan menetapkan. Menafikan seluruh sesembahan selain daripada Allah, kemudian menetapkan satu sembahan, yaitu Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu tidak cukup seorang itu cuma mengucapkan Allah saja tanpa meniadakan. Ya. Tanpa meniadakan. Harus ada nafyu, harus ada itsbat. Harus ada penafian, harus ada penetapan. Sehingga tidak cukup kalau seorang itu cuma mengucapkan Allah, Allah saja. Kemudian yang ketujuh, itsbatu mizanil a'mal wa annahu haq. Dalam hadis ini juga terdapat padanya penetapan akan adanya timbangan amalan. Bahwasanya nanti di yaumul qiyamah itu ada namanya mizan. Timbangan amalan, dan bahwasanya timbangan itu benar-benar hak, benar-benar akan ada. Ini harus kita beriman dengannya. Karena ini termasuk diantara kandungan beriman dengan yaumul akhir. Beriman dengan segala sesuatu yang terjadi setelah kematian. Termasuk nanti akan adanya yakni yaumul ba'ts, hari kebangkitan manusia dari kubur-kubur mereka. Yaumul hisab, hari dihitungnya amal. Ini yaumul
yakni ketika itu akan ditimbang amalan yang kita lakukan. Setelah itu baru al-jaza, yaumul jaza, hari diberikan balasan amalan yang kita lakukan. Selanjutnya baru nanti akan masuk ke surga ataukah ke neraka. Ini semua itu kandungan dari beriman dengan yaumul akhir. Dan di hadis ini terdapat dalil tentang bahwasanya mizan itu benar-benar ada. Dan kalau kita mau meneliti dalam Al-Quran dan juga hadis yang lainnya, tentunya kita akan dapatkan bahwasanya timbangan amalan itu benar-benar hak, benar-benar ada. Nanti di yaumul qiyamah kelak menimbang seluruh amalan yang kita lakukan. Dalam ayat di Al-Quran banyak sekali Allah berfirman tentang masalah timbangan ini. Sebagai contoh Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun." Ini surat Al-Mu'minun ayat yang ke-102 sampai 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu," barang siapa yang timbangannya itu berat, timbangan amalnya itu berat, faulaika humul muflihun, maka mereka inilah orang-orang yang muflih. Yakni orang-orang yang mendapatkan kemenangan, mendapatkan kebahagiaan. Tapi sebaliknya, barang siapa waman khaffat mawazinu, barang siapa yang ringan timbangan amalannya, faulaika alladziina khasiru anfusahum, maka mereka inilah orang-orang yang merugikan diri-diri mereka sendiri. Fi jahannam khalidun, mereka kekal di dalam neraka jahannam. Nauzubillahi min dzalik. Ini dalil yang menunjukkan akan yakni timbangan amal benar-benar ada. Demikian pula di surat yang mungkin sering kita dengar, sering kita baca dalam surat ayat-ayat pendek, surat Al-Qari'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman thaqulat mawazinuhu," ya. Gimana? Fa ummuhu hawiyah. Bukan. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ini ayat yang sering kita baca, sering kita dengar. Dan di ayat ini terdapat padanya dalil yang menunjukkan bahwasanya timbangan amal itu benar-benar ada. Faman thaqulat mawazinu, barang siapa yang mawazinnya, timbangan amalnya itu thaqulat, berat. Ya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia itu akan berada dalam kehidupan yang diridhai. Tapi sebaliknya, waman khaffat mawazinuhu, barang siapa yang mawazinnya itu ringan, timbangannya itu ringan, timbangan amalnya itu ringan, ya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya itu adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahukah kamu apa itu neraka hawiyah? Narun hamiyah, yakni neraka yang sangat panas, api yang sangat panas. Ini bagi mereka orang-orang yang khaffat mawazinu, yakni yang ringan timbangan amalannya. Maka ayat ini menetapkan bahwa timbangan amal itu benar-benar ada. Seluruh amal yang kita lakukan nanti di yaumul qiyamah itu akan ditimbang. Kecil maupun besar akan kita lihat di timbangan amalan kelak. Oleh karena itu tentunya dengan kita tahu hal ini, dengan kita beriman dengan perkara ini, dengan kita beriman dengan adanya timbangan amalan itu, tentunya hal ini akan bisa mempengaruhi kita dalam hal amalan yang kita lakukan. Ketika kita yakin bahwasanya nanti akan ada timbangan amal, tentunya kita akan memperbanyak amalan untuk bekal menghadapi yaumul mizan, yakni yaumul hisab nanti. Hari perhitungan amalan nanti. Dipersiapkan. Ketika seorang yakin bahwasanya mizan itu benar-benar ada, tentunya dia akan berhati-hati dari melakukan perbuatan yang jelek, amalan-amalan yang jelek, karena nanti dia akan ditimbang amalannya. Inilah yakni asar pengaruh dari beriman dengan yaumul akhir akan bisa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika dia yakin dengan adanya yaumul akhir, dia akan dalam melakukan perbuatannya dia akan timbang dulu. Ini baik atau buruk? Kalau baik, saya lakukan karena nanti akan memperberat timbangan kebaikan saya. Tapi kalau jelek saya tinggalkan daripada nanti akan mencelakakan saya di yaumul qiyamah. Kan seperti ini. Inilah orang yang beriman dengan yaumul akhir, tentunya akan bisa terlihat di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam akhlaknya. Nah, kita lanjutkan di faedah yang ke-8. Annal anbiya'a yahtajuna ila tanbih ala fadli la ilaha illallah. Bahwasanya para nabi saja butuh dengan adanya peringatan tentang keutamaan la ilaha illallah. Apalagi kita. Nabi saja masih perlu diperingatkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Kayak contoh di sini Musa. Musa ketika itu belum tahu akan keutamaan la ilaha illallah, diperingatkan oleh Allah akan keutamaannya. Terlebih lagi kita
manusia biasa, bukan seorang nabi, tentunya kita lebih butuh lagi untuk mendapatkan pengetahuan tentang keutamaan la ilaha illallah. Mendapatkan pengetahuan tentang keutamaan tauhid. Kemudian yang terakhir di sini yang ke-9, yakni annal ardina sab'un kas-samawat. Bahwasanya bumi ini juga ada 7 lapis. Sebagaimana langit ada 7, bumi juga ternyata ada 7 juga. Nah, dan dalil yang menunjukkan hal ini sampai dalam Al-Quran sebagai contoh surat At-Talaq, Allah menyatakan Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah lah yang telah menciptakan langit yang 7 dan bumi juga yang semisal dengannya. Sama maksudnya 7 juga. Maka dari hal ini kita harus tahu bahwasanya Allah itu menciptakan langit dan bumi itu dalam keadaan yakni memiliki 7 lapis. Langit 7, bumi juga 7. Ini selesai dari penjelasan yakni dalil yang keempat dalam pembahasan masalah fadlul tauhid. Wa ma yukaffiru min dzunub. Selanjutnya yang dalil yang terakhir di dalam bab ini, dalil yang kelima dalam bab ini, yakni walid Tirmidzi wa hasanahu. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qala Allah ta'ala ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Dan baik al-Imam Tirmidzi, maksudnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Ini juga ada hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di mana beliau menyatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala. Ini hadis qudsi namanya. Rasulullah bersabda tapi menceritakan tentang firman Allah. Qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibna Adam law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Wahai anak Adam, jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa khotoya, membawa kesalahan sepenuh bumi, hampir mendekati penuh bumi, qurab. Ya, nanti dikatakan qurab, ya bidhambil qaf, wa qila bikasriha qirab, boleh juga. Qurab maupun qirab boleh. Ya, tapi yang masyhur adalah dengan membemahkan. Wa huwa mil'uha, yakni sepenuh bumi. Aw ma yuqaribu mil'uha, hampir mendekati penuhnya bumi. Jikalau seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi ataukah hampir penuh bumi, hampir sepenuh bumi, kesalahan-kesalahan, dosa-dosa. Tsumma laqitani la tusyriku bi syai'a. Kemudian engkau berjumpa dengan aku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dosa itu bukan dosa syirik. Bukan dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. La ataituka biqurabiha maghfiratan. Niscaya aku akan datangkan kepada engkau ampunan, maghfirah sepenuh bumi itu juga. Ya, ini hadis dari Imam Tirmidzi dan juga yang lainnya rahimahumullah ta'ala. Jadi ini hadis yang mulia yang menunjukkan kepada kita tentang fadlut tauhid, keutamaan tauhid. Ketika seorang memiliki tauhid, ya meskipun dosanya sebanyak apapun, masih ada harapan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan. Tapi sebenarnya ketika seorang tidak memiliki tauhid, kalau dia masih melakukan kesyirikan, meskipun amalannya sebanyak apapun, amalannya itu tidak akan berguna. Amalan itu akan sia-sia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Jikalau seandainya mereka berbuat syirik, menyekutukan Allah, la habita anhum ma kanu ya'malun. Niscaya akan gugurlah, akan sirnalah, akan hancurlah amalan yang pernah mereka lakukan. Seorang musyrik, sebanyak apapun amalan yang dia lakukan, sebesar apapun yang amalan yang telah dia perbuat, tapi kalau ternyata dia juga masih melakukan kesyirikan, tidak berguna amalannya. Sebenarnya orang yang bertauhid, orang yang tidak pernah melakukan kesyirikan, tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun, meskipun dia melakukan dosa, dikatakan di sini sampai sepenuh bumi, selama itu bukan dosa syirik ya, di sana masih ada harapan. Allah akan memberikan ampunan. Allah akan bersiapkan ampunan meskipun sepenuh bumi itu juga. Ya. Demikian, maka ini maha pengampunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha penerima taubatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan baca keterangan dari Syekh di sini, dokter di sini. Dan sebagaimana pembahasan yang sebelumnya diawali dengan pembahasan tentang masalah biografi dari perawi hadis ini,
yakni Anas bin Malik. Anas huwa Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaddamahu 10 sinin. Anas adalah Anas bin Malik ibn Nadhr al-Ansari al-Khazraji, dari suku Nadhr, dari suku Khazraj. Beliau adalah salah seorang khadimnya Rasul, pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Anas bin Malik menjadi pembantunya Rasul selama 10 tahun. Lama. 10 tahun senantiasa berkhidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa untuk Anas bin Malik. Allahumma akthir malahu wa waladahu wa adkhilhul jannata. Ini doanya Rasul untuk Anas bin Malik sebagai seorang pembantunya. Rasul mendoakan kebaikan untuk Anas. Allahumma akthir malahu, ya Allah, perbanyaklah hartanya. Wa waladahu, dan perbanyaklah anaknya. Wa adkhilhul jannata, dan masukkan dia ke dalam surga. Dan ternyata doanya Rasul ini dikabulkan. Jadi Anas ini terkenal dengan seorang yang kaya raya sepeninggalnya Rasul, seorang yang banyak anaknya. Sampai dalam sebuah kisah, sebelum meninggalnya Anas itu anaknya lebih dari 100. Dan beliau memiliki umurnya itu 90 sekian tahun. Anaknya lebih dari 100 dalam sebuah biografi disebutkan di sana Anas itu sebelum meninggalnya itu anaknya itu ya sekitar 100 lah. Ya. Walau istrinya berapa? Yang jelas yang saya baca itu anaknya itu hampir atau sekitar 100 lah. Tapi kan zaman dulu kan masih ada budak, bisa jadi anak dari budak juga memungkinkan saja. Ya, yang jelas anaknya itu banyak. Ini atas barokah dari doanya Rasulullah SAW sehingga Allah kabulkan. Menikahnya pun ketika itu masih muda memang. Masih muda sehingga masih kuat sampai ya menjelang akhir hayatnya itu anak itu sekitar 100, sekitar itu. Mendekati 100 atau ke 100 sekitar itu. Ya. Dan beliau mata sanata thnataini wa tis'in. Beliau meninggal pada tahun 92 waqilah sanata 93 lil hijrah. Ada juga yang menyatakan bahwasanya yakni beliau meninggal sekitar tahun 93 Hijriah. Wa qad jawazal mi'ah, dan beliau itu umurnya sudah lebih dari 100 tahun. Ya, jadi beliau ini salah seorang sahabat yang diberikan oleh Allah umur yang panjang. Ini Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian wali Tirmidzi wa hasanahu, dikatakan dalam kitab tadi wali Tirmidzi wa hasanahu, maksudnya ai wa rawa at-Tirmidzi fi sunanihi al-hadits al-madhkura wa hasana isnadahu. Yani al-Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis tersebut ya di dalam Sunan Tirmidzi, yakni hadis yang disebutkan tadi, dan beliau menyatakan sanadnya adalah hasan, sanadnya bagus. Dalam hadis tersebut sanadnya bagus sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil. Dikatakan di situ biqurabiha, qurab dengan memdhammahkan qaf, bidhammil qaf, wa qila bikasriha, dan boleh juga mengkasrahkan qafnya qirab, qirab ini sama boleh. Tapi wa dhammu ashhur, dengan didhammahkan lebih dikenal di kalangan orang Arab. Yani wa huwa mil'uha aw ma yuqaribu mil'uha. Yani sepenuh bumi ataukah mendekati penuhnya bumi. Ketika seorang membawa dosa, membawa kesalahan sepenuh bumi ataukah mendekati sepenuh bumi, ya tapi bukan dosa syirik. Thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, maksudnya ai thumma mutta hala kaunika saliman minasyiriki. Kemudian engkau mati dalam keadaan dirimu itu selamat dari kesyirikan. Bukan dosa syirik yang dia lakukan. Sebanyak apapun, ya. Maka hal ini masih ada harapan Allah akan memberikan ampunan. Maka di sini wahada syartun, inalah syarat. Syarat seorang itu akan mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya selama itu bukan dosa syirik, ya. Syarat. Fil wa'di bi husulil maghfirah. Syarat janji dari Allah untuk mendapatkan ampunan. Syaratnya itu bukan dosa syirik, ya. Syaratnya bukan dosa syirik. Ya, kalau syirik Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah akan mengampuni dosa selain daripada syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, tapi kalau dosa syirik sudah tidak ada harapan. Ya, Allah akan memberikan ampunan. Tapi kalau dosa syirik meskipun dosa itu sepenuh bumi, masih ada harapan Allah itu akan memberikan ampunan. Maghfiratan, di sini dikatakan maghfiratan, ya. Al-ghafaru lughatan as-satru. Maghfirah, ini al-ghafar. Secara bahasa adalah as-satru, yakni penutup tirai, tabir.
Wa syar'an dan secara syariat yakni tajawuzullahi an khataya, ya, an khataya wa dhunubi ibadi. Allah akan melewatkan. Maksudnya Allah akan membiarkan, melewatkan, ya, memberikan toleransi dari kesalahan-kesalahan dan juga dosa-dosa hambanya. Ini maksud maghfirah. Diberikan ampunan maksudnya Allah itu akan membiarkan. Tidak akan memberikan hukuman kepada orang yang melakukan dosa tersebut, kesalahan tersebut dari kalangan hamba-hambanya. Berarti orang seperti itu berarti sudah Allah ampuni, sudah Allah berikan maghfirah. Al-ma'na ijmalul hadits, mana global dari hadits ini, yukhbirun Nabi sallallahu alaihi wasallam an Rabbih azza wa jalla annahu yukhatibu ibadahu wa yubayyinu lahum si'ata fadlihi wa rahmatihi wa annahu yaghfiru adh-dhunuba mahma kathurat ma damat duna syirki. Nah, wa hadha al-hadits mithlu qali ta'ala innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Mana global dari hadits ini? Nabi SAW menghabarkan dari Rabbnya Azza wa Jal bahwasanya Allah Azza wa Jal berbicara dengan hambanya dan menjelaskan kepada mereka hambanya si'ata fadlihi, luasnya karunia-Nya Allah, wa rahmatihi, luasnya rahmatnya Allah, wa annahu yaghfiru dzunuba, dan bahwasanya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa mahma kathurat, bagaimanapun banyaknya dosa tersebut Allah akan ampuni, madamat duna syirki, selama dosa itu bukan dosa kesyirikan. Selain dosa kesyirikan, ya. Tapi kalau syirik, Allah tidak akan mengampuni. Wa hadzal hadits mithlu qouli ta'ala, dan hadits ini semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat An-Nisa, ya. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni ma duna dzalik, dosa selain dosa syirik. Allah akan ampuni bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini sama dengan ayat ini, ya. Hadis tersebut sama dengan ayat ini. Ini Allah masih ada harapan untuk mengampuni dosa selain dosa syirik sebanyak apapun dosanya. Mulai saja hadis al-bab, sudah hadis ini dengan bab anna fihi dalilan ala kathrati thawabit tauhid. Ya. Wa annahu yukaffiru dzunuba mahma kathurat. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat dalil, ya, ala kathrati thawabit tauhid, tentang banyaknya pahala tauhid. Hadis ini merupakan dalil tentang banyaknya pahala tauhid. Dan bahwasanya wa annahu, bahwasanya tauhid ini yukaffiru dzunuba, akan menghapuskan dosa-dosa mahma kathurat, sebanyak apapun dosanya. Akan bisa dihapuskan dengan tauhid. Nah, maka di sini menunjukkan keutamaan tauhid. Sekarang, ma yustafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, fadlu tauhid wa kathratu thawabihi. Ini jelas, ya, hadis ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan tauhid dan juga banyaknya pahala tauhid, sehingga akan bisa menggugurkan dosa sebanyak apapun. Kemudian yang kedua, si'atu fadlillahi wa judihi wa rahmatihi wa afwihi. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan luasnya karunia dari Allah, luasnya kedermawanannya Allah, luasnya rahmatnya Allah, luasnya pemaafan Allah. Ya, maha luas, Allah maha luas, maha memaafkan, maha merahmati, maha dermawan, maha memberikan karunia. Ini hadis ini menunjukkan kepada kita akan perkara tersebut. Al-Farid, yang ketiga, ar-raddu 'ala al-khawarij alladziina yukaffiruna murtakibal kabirati allati hiya duna syirki. Hadis ini juga merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij. Ini sekte di dalam Islam. Ya, ini ada sekte namanya sekte khawarij. Nah, orang-orang khawarij, para kaum pemberontak, bisa dikenal dengan kaum pemberontak karena asal itu dari khuruj. Orang yang suka keluar maksudnya keluar untuk memberontak kepada pemerintah yang syah. Maka dikatakan mereka itu khawarij, suka memberontak kepada pemerintah yang syah. Nah, mereka itu memiliki pemahaman bahwasanya pelaku dosa besar itu kafir, kekal dalam neraka. Maka ayat ini, dalil ini, yakni hadis ini memberikan bantahan. Merupakan bantahan kepada orang-orang khawarij yang mana mereka itu mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan syirik. Ya, sehingga ketika mereka itu lihat ada orang melakukan dosa besar, dikafirkan, setelah dikafirkan kemudian dihalalkan darahnya. Kalau ada sebuah pemerintah yang melakukan dosa besar dengan tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, dikafirkan, selanjutnya diberontak, kemudian diledakkan. Ya, ini tempat-tempat yang bisa diledakkan. Inilah orang Khawarij seperti ini kerjaannya. Inilah, dan ini merupakan bantahan kepada orang Khawarij yang mana mereka mengkafirkan pelaku dosa besar yang bukan syirik. Padahal di sana Allah itu masih mungkin memberikan ampunan selama itu bukan kesyirikan.
Nah. Yang keempat, itsbatul kalami lillahi azza wa jalla ala ma yaliqu bi jalalihi. Dalam hadis ini terdapat padanya penetapan kalam bagi Allah, sifat kalam bagi Allah. Allah itu berbicara. Tapi bicaranya Allah itu tentunya sesuai dengan kemuliaannya Allah. Sesuai apa yang pantas bagi kemuliaannya Allah. Pembicaraan Allah tidak sama dengan pembicaraan makhluk. Tapi kita wajib yakin maksud Allah itu berbicara. Maksudnya berbicara, mengajak bicara dengan hamba-hambanya. Ya. Makanya kita dengan hal ini kita harus wajib yakin dengan salah satu sifat Allah, yaitu al-kalam. Allah itu bersifat al-kalam, ini berbicara. Nah, al-khamis yang kelima, bayanun li ma'na la ilaha illallah wa annahu tarku syirki qalilihi wa katsirihi wa la yakfi qawluha bil lisan. Penjelasan dalam hadis ini terdapat padanya penjelasan akan makna la ilaha illallah. Dan maknanya adalah wa annahu, dan bahwasanya makna kalimat la ilaha illallah itu adalah tarku syirki, meninggalkan kesyirikan, qalilihi wa katsirihi, baik yang kecilnya maupun yang banyaknya, yang sedikitnya maupun yang banyaknya. Wa la yakfi qawluha bil lisan. Tidak cukup seorang hanya mengucapkan dengan lisan tanpa adanya perbuatan, tapi harus meninggalkan kesyirikan, baik yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Ya. Jadi makna la ilaha illallah seperti itu. Bukan cuma sekedar diucapkan dengan lisan tanpa dibuktikan dengan perbuatan, tapi setelah dia mengucapkan tentunya dibuktikan dengan cara meninggalkan seluruh kesyirikan, yang kecil maupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak. Nah, dan yang terakhir di sini itsbatul ba'tsi wal hisab wal jaza. Dalam hadis ini terdapat padanya penetapan, dalil yang menunjukkan akan penetapan adanya al-ba'ts, adanya hari kebangkitan manusia dari alam kuburnya nanti, dari kubur-kubur mereka, wal hisab, adanya hari hisab, yakni hari perhitungan amal, dan juga adanya al-jaza, hari pembalasan amal. Ini beberapa faedah dari hadis yang sudah kita sampaikan. Dengan ini selesai dari bab tentang fardhu tauhid wa may yukaffir min adz-dzunub. Dan selanjutnya nanti insyaallah untuk di bab tentang man haqqaqa tauhid dakhala jannah bighairi hisab. Barang siapa yang mau merealisasikan tauhid, mau melaksanakan tauhid dengan sebaik-baiknya, maka dia itu akan masuk surga dengan tanpa hisab, insyaallah. Ini pembahasannya, kita lanjutkan pada nanti insyaallah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur